Hai semua, kembali lagi dengan Vivi. Kali ini aku akan menarik energi general ya. Kita akan mencari tahu kabar dia, seseorang yang udah meninggalkan kalian. Dimana ini adalah energi general, jadi mungkin gak 100% resonate dengan kondisi hubungan kalian, cerita hubungan kalian ya. Tapi kalian bisa mengambil hal-hal yang baik sebagai harapan dan doa, dan yang kurang baik jadikan antisipasi aja ya. Tetap harus bijak dalam mengambil keputusan setelah nonton video ini. Oke? Kabar seseorang yang udah ninggalin kamu. Kabar seseorang yang udah ninggalin kamu. Kabar seseorang yang udah ninggalin kamu. Oke, 5 kartu. Ini di sini ada dissipation ya. Dia menghilang, dia menghindar ya. Bahkan mungkin enggak dari kamu aja, mungkin juga dari lingkungan dia. Ada sesuatu yang telah terjadi kepada dia sehingga dia seperti mengasingkan diri, seperti menarik diri dari lingkungan ya. Menarik diri dari kamu karena ada perseverance di sini ya. Dimana dia lagi gigih, lagi tekun ya. Meskipun sebenarnya dia sedih, tapi dia seperti harus melakukan sesuatu hal, dan ini sepertinya ada sebuah tekanan, ada sebuah beban yang dia rasakan untuk melakukan sesuatu hal, dan dia saat ini benar-benar memprioritaskan sesuatu hal ini ya. Self worth. Ada sesuatu yang udah kena harga diri dia. Jadi ada sebuah kejadian yang benar-benar kena ke mental dia, kena ke harga diri dia gitu ya. Dia seolah-olah udah seperti ada the tower moment buat dia. Kemudian itu tuh kayak udah nginjek-nginjek harga diri dia banget gitu loh. Kayak ada sebuah kejadian yang benar-benar membuat dia merasakan perubahan besar banget ya, hingga sampai dia ngerasa ada insecure gitu, yang membuat dia seperti menarik diri ya. Di sini ada perception ya, ada perception, dimana dia mungkin sebelumnya adalah seseorang yang menginginkan sebuah kesempurnaan ya, menginginkan sebuah keberlimpahan gitu. Mungkin sebelumnya hidupnya itu penuh dengan kecukupan, penuh dengan keberlimpahan, banyak berkah gitu. Namun mungkin dia pada saat itu lupa akan sesuatu hal gitu ya. Mungkin merasa dirinya lagi di awan banget, lagi di atas banget, hingga ada kebiasaan yang membuat harga diri dia itu naik banget gitu loh. Mungkin dia adalah seseorang yang berpangkat, seseorang yang benar-benar kayak di atas banget. Namun ada sebuah kejadian membuat dia berputar gitu rodanya ya. Dan dia mungkin berada di bawah ya. Dan karena kebiasaan selalu bersikap sempurna, selalu bersifat sempurna gitu ya. Di sini membuat dia seperti insecure akhirnya ya. Wisdom. Di sini dia mencoba untuk tetap bijaksana ya, mencoba untuk mengambil keputusan yang bijaksana atas semua kejadian yang udah terjadi gitu. Dia belajar untuk lebih bijaksana lagi ya, untuk bisa menghargai seseorang lagi
Namun untuk saat ini memang mungkin dia mencoba untuk menarik diri dulu. Jadi aku rasa ini nggak hanya masalah dengan kalian ya. Mungkin ada masalah juga di dalam pekerjaan dia, dalam pertemanan dia, dalam keluarga dia. Intinya ada sesuatu hal yang menyangkut harga diri, ya. Oke. Sekarang dari kartu ini, kabar dia, seseorang yang udah ninggalin kamu. Beda. Oke, kabar seseorang yang udah ninggalin kamu di sini. You can always rewrite the story. Oke, di sini dia mencoba untuk melihat kembali, flashback akan semua perilaku atau sikap dia yang udah dia lakukan di masa lalu. Dia mencoba untuk melihat kembali kira-kira apa saja sih yang selama ini dia lakukan gitu ya. Jadi dia seperti menghilang, menghindar ya. Itu karena saat ini dia mencari tahu selama ini dia udah ngapain aja sehingga ada sesuatu yang terjadi kepada dia, dan ini membuat benar-benar dia berpikir ulang gitu ya. Think first before you judge. Dimana di sini dia mencoba untuk berpikir dulu sebelum menilai sesuatu, sebelum benar-benar bergerak, sebelum benar-benar action. Dia benar-benar kayak berpikir dulu apa yang terbaik ya. Dia kayak benar-benar mencari tahu ya. Mungkin bisa jadi ada sebuah kejadian gitu sebelumnya dengan kalian juga ya, dengan pekerjaan dia. Jadi dia merasa bahwa apa yang terjadi di hidup dia itu mungkin balasan dari sesuatu yang udah pernah dia lakukan ya. Jadi saat ini ketika dia mau melangkah lagi, ketika dia mulai semuanya dari nol lagi, dia mencoba untuk berpikir ulang dulu ya. Be your own first priority. Dan dia di sini mencoba untuk menjadikan dirinya sendiri sebagai prioritas untuk dia gitu. Yang mungkin sempat dia memikirkan kamu, memikirkan keluarga atau orang lain, dia saat ini mencoba untuk memprioritaskan dirinya sendiri, mencintai dirinya sendiri terlebih dahulu ya, memprioritaskan kepentingan dia sendiri. Karena ada sesuatu yang ingin sekali dia capai, ingin sekali dia perbaiki. Slay them all. Di sini dia ingin menghadapi ketakutan-ketakutan dia. Dia ingin menyelesaikan semua masalah yang terjadi pada hidupnya. Jadi dia benar-benar kayak memprioritaskan dirinya terlebih dahulu, terutama tentang goal dia, tentang keuangan dia saat ini ya. Dia benar-benar kayak nggak tahu apa ya, akankah ada seseorang yang bisa memperbaiki ini gitu. Jadi dia kayak apa ya, merasa bahwa nggak ada seorang pun yang akan bisa membantu dia untuk keluar dari situasinya seperti ini. Jadi yang bisa menyelesaikan semua masalah itu dirinya sendiri gitu ya. Intinya saat ini dia merasakan
hasil dari perbuatan dia selama ini. Mungkin seandainya dia pernah menyakiti kamu, jadi saat ini dia itu lagi disakiti oleh seseorang, dan itu membuat dia benar-benar kayak mikir, sebenarnya selama ini aku udah ngelakuin apa aja sih gitu. Mungkin juga dalam keuangan, mungkin dia pernah berbohong, atau dia pernah memanipulasi, atau apapun itu ya. Dan saat ini dia membayar semua yang udah dia perbuat selama ini gitu ya. Jadi fokusnya, kenapa dia menghilang, kenapa dia menghindar, kenapa dia meninggalkan kamu, karena saat ini dia mencoba untuk memprioritaskan dirinya terlebih dahulu untuk menyelesaikan berbagai masalah yang ada dalam hidupnya ya. Kabar orang yang udah ninggalin kamu. Two of Fire. Mungkin beberapa di sini hubungannya juga bisa jadi LDR gitu ya, terpisah karena sesuatu hal gitu. Ada sebuah kontrak, ada sebuah kerjasama yang harus dia prioritaskan, yang harus dia selesaikan, sehingga mungkin ada perpisahan ini. Atau bisa jadi dia lagi bingung dalam dua situasi, dua pilihan, dua keputusan ya. Tadinya seperti itu. Dan di sini ada Ace of Air, dimana dia mempunyai ide baru, mempunyai pikiran baru gitu, mempunyai sesuatu keputusan yang memang harus dia ambil, dan dia merasa bahwa keputusan inilah yang terbaik yang harus dia lakukan gitu ya. Di sini ada Eight of Air, dimana dia mungkin sering berilusi ya, berimajinasi, kayak berpikir gitu. Bahkan ini yang membuat dia takut gitu ya, takut sendiri ya, takut untuk bergerak ya. Jadi orang yang insecure tadi, takut untuk menerima kenyataan yang ada gitu ya. Dia kayak takut untuk memulai sesuatu, padahal dia tahu keputusan ini yang memang harus dia ambil, tapi dia masih kayak orang itu menahan langkahnya ya. Di sini ada Six of Water, dimana sebenarnya saat ini dia merindukan kalian. Dia mengenang masa-masa indah bersama kamu ya. Dia mengingat semua histori, semua memori bersama kamu saat ini ya. Dia benar-benar merindukan seseorang di masa lalu, dan itu mungkin kamu ya. Dan dia sebenarnya nggak tahu harus berbuat apa. Ada sebuah konflik batin dalam hidupnya, dalam dirinya. Namun di sini dia mencoba untuk fokus ya, untuk komitmen dengan dirinya sendiri, bahwa meskipun dia kangen, meskipun dia rindu atau ingin ketemu sama kamu, tapi untuk saat ini dia mencoba untuk menghindar dulu ya, menarik diri dulu, karena dia nggak tahu apa yang benar-benar harus dia lakukan ya. Yang fokus atau yang dia putuskan akhirnya hanya fokus pada permasalahan dia ini ya, karena permasalahan ini bagi dia benar-benar berat banget gitu ya. Oke, untuk percintaannya ya, keadaan seseorang yang udah ninggalin kalian. Love endures. Oke. Di sini sebenarnya cintanya masih bertahan sama kamu ya. Dia tidak benar-benar bisa bangkit dari perasaannya sama kamu ya. Dia masih mencintai kamu. Namun memang yang harus dia lakukan saat ini menghindar, menarik diri, karena banyak banget masalah yang harus dia selesaikan ya. Fokus pada cinta ya. Dia benar-benar kayak masih fokus pada kamu loh. Cintanya itu kalau aku bilang masih sama kamu, cuma dia harus meninggalkan kamu mau nggak mau ya. Dia harus ninggalin kamu, atau bisa jadi dia pun berpikir
apa ya, tentang kamu juga loh dalam diam dia, ya. Dia mencoba untuk melihat apakah kamu adalah orang yang terbaik di hidup dia gitu. Ya, get to know each other. Ya. Dia di sini mencoba untuk lebih mengenal satu sama lain ya, mencoba untuk mengetahui gitu ya, perasaan dia sebenarnya itu sedalam apa sih sama kamu gitu, dan apa yang udah dia lakukan selama ini ke kamu itu udah bener apa enggak gitu ya. Dan nantinya dia akan bisa mengekspresikan cintanya lagi kepada kamu dan memberikan sesuatu kepada kamu di sini ya. Setelah dia benar-benar menyelesaikan semua, dia bakal datang lagi ke kamu ya. Dan dia saat ini benar-benar mencari tahu ya, melihat dari batin dia, dari intuisi dia, dari hati dia. Sebenarnya apakah kamu memang adalah seseorang yang layak untuk dia cintai gitu, atau memang ada seseorang lain lagi di depan sana yang berhak mendapatkan cinta dia nantinya ketika dia udah benar-benar bisa menyelesaikan permasalahan dia gitu. Namun untuk saat ini ya, dia benar-benar masih fokus sama kamu kalau percintaannya ya. Tapi untuk saat ini memang dia nggak mau mikir cinta-cintaan dulu. Namun hatinya masih bertahan sama kamu ya untuk saat ini. Perasaan orang yang ninggalin kamu. Yes, di sini dia mungkin ya beberapa masalahnya tentang finance dan karir dia ya, ada masalah tentang keuangan dan karir dia, dimana dia harus benar-benar memprioritaskan dulu keuangan dia ini yang mungkin lagi terpuruk ya, yang mungkin benar-benar kurang stabil hingga dia merasa harga dirinya itu turun banget. Ya, di sini ada chemistry. Dia merasa ada ikatan kuat ya, seperti magnet yang saling tarik menarik antara kamu dan dia. Jadi dia merasa ada koneksi batin antara kalian berdua, sehingga mau sejauh apapun ya, sekuat apapun dia mencoba untuk melupakan kamu ya, semakin kuat koneksi yang dia rasakan pada kamu. Di sini dia masih mencintai kamu ya, masih sering berpikir tentang kamu, berhayal tentang kamu, berimajinasi tentang kamu. Namun memang di sini mungkin juga beberapa selain masalah keuangan, memang ada masalah tentang keluarga dia. Ya mungkin udah berkeluarga jadi ada masalah tentang keluarga, atau kalau yang masih single berarti mungkin ada masalah dengan orang tua dia atau keluarga dia, atau bahkan sebenarnya kalian berdua tidak mendapatkan persetujuan dari orang tua sehingga dia masih mencari solusi dari hubungan kalian ini. Namun sebenarnya dia ingin sekali ya berkomitmen dengan kalian, ingin sekali menikah dengan kalian gitu ya. Namun apa daya mungkin tidak ada persetujuan ini, atau memang masih ada masalah tentang keuangan, tentang karir, atau bahkan kayak masalah pribadi di keluarga dia. Dan dia bahkan udah kayak bertanya-tanya kepada temennya ya, meminta saran, meminta pendapat apa sih yang harus dia lakukan saat ini. Dan mungkin jika melihat dari semua kartu di sini, mungkin teman-temannya menyarankan untuk dia fokus dulu kepada masalah dia sebelum dia mikir ke cinta-cintaan gitu. Jadi kayak disuruh untuk menyelesaikan dulu lah sebelum kamu benar-benar maju tentang cinta-cintaan gitu. Oke, keadaan dia yang meninggalkan kamu seperti apa? Dia setiap malam ya masih keinget sama kamu, bahkan kayak masih kepikiran kamu ya. Namun apa daya dia pun banyak masalah tentang personal issue gitu ya. Masalah di dirinya sendiri gitu yang membuat dia kalau malam susah tidur, suka begadang gitu ya. Dia ingin mencapai sesuatu hal ya, mungkin juga ada tuntutan dari keluarganya, mungkin dia tulang punggung, atau mungkin keluarganya menginginkan dia menjadi sesuatu, menjadi seseorang yang seperti harapan keluarganya lah. Mungkin dia adalah satu-satunya yang diharapkan keluarganya, jadi dia ada konflik batin ya, harus
harus memilih yang mana dulu nih gitu ya. Dia kayak bekerja keras untuk yang benar-benar fokus kepada keuangan dan karir ya. Dia kayak bekerja keras untuk bisa mendapatkan atau mencapai semua tujuan dia ya di sini. Namun perasaannya ya masih terfokus, masih terkunci sama kamu ya. Aku ngerasa di sini bukan karena orang ketiga ya, tapi karena lebih ke arah keuangan, masalah keluarga ya, dan hal-hal lain yang mengenai dia. Tapi kebanyakan di sini tentang keuangan ya. Dia ingin sekali mendapatkan sebuah keberuntungan lagi ya, perbaikan dalam sisi keuangan dia. Dan ini dia benar-benar kayak merubah sikap dia ya. Mungkin dia pernah kayak angkuh, sombong gitu ya, yang kayak merasa kalau dia punya segalanya, punya uang, dia bisa melakukan apa aja gitu. Namun dari kejadian ini semoga dia benar-benar kayak bisa berkaca, bercermin gitu ya, bisa melihat apapun yang udah dia lakukan selama ini, dan dia bisa berubah menjadi seseorang yang lebih menghargai orang lain gitu. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan untuk keadaan seseorang yang udah pergi atau ninggalin kalian atau menghilang dari kalian. Bye bye.